Melihat kelemahan timnas Indonesia yang kurang tajam membobol gawang lawan selama bermain di kualifikasi Piala Dunia, striker haus gol asal Brasil membuka peluang untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi tahan dulu teman-teman, sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Lativianto, tuan rumah channel Lativianto, sebuah channel khusus yang membahas tentang dunia sepak bola, utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo silahkan di subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Teman-teman, harus diakui bahwa salah satu kekurangan timnas Indonesia selama bermain atau berlaga di kualifikasi Piala Dunia, baik itu di putaran yang kedua maupun di putaran yang ketiga, yang baru 2 kali menjalani matchday di bulan September, para penyerang timnas Indonesia cukup kesulitan untuk mencetak gol. Dari saking sulitnya, bahkan Indonesia harus berburu para striker baru yang bisa bermain untuk Indonesia. Awalnya ada nama Ole Romeni yang diisukan menjadi target PSSI untuk dinaturalisasi. Tapi sayang teman-teman, karena beberapa hal sepertinya akan sulit menaturalisasi pemain ini dalam waktu dekat. Kemudian ada kabar lagi bahwa salah satu pemain keturunan yang posisinya sebagai striker alias penyerang, yaitu Mauro Zylstra, juga terbuka untuk dinaturalisasi. Kabarnya berkas-berkas pemain ini itu juga sudah masuk di PSSI dan juga sudah dalam proses pertimbangan. Tapi sepertinya melihat baru ada 2 pemain yang kemarin disetujui oleh DPR untuk dinaturalisasi, yaitu Mes Hilgers dan kemudian Eliano Reinders, maka berarti Mauro Zylstra masih dalam tahap pertimbangan oleh PSSI. Terlebih lagi, pemain tersebut masih sangat muda sehingga tidak bisa secara langsung bermain untuk timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya bisa gitu ya, kalau pemain tersebut sudah matang gitu. Nah, Indonesia membutuhkan seorang striker yang siap pakai, seorang striker matang yang sudah memiliki perjalanan, pengalaman, dan jam terbang tinggi untuk berlaga di kualifikasi atau di laga internasional. Karena lawan-lawannya di kualifikasi adalah tim-tim dengan pemain yang sudah berpengalaman. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong juga membutuhkan seorang pemain depan atau striker yang bermain di level tertinggi. Sayangnya, pemain bertipikal penyerang dengan level permainan yang tinggi tersebut itu tidak kunjung diperoleh. Tidak kunjung ditemukan gitu. Bahkan Shin Tae-yong itu harus mendatangkan asisten pelatih dari negaranya, yaitu Yoon Ki-hoon, untuk melatih dan memoles striker-striker atau para pemain depan yang sudah ada di tubuh timnas Indonesia saat ini. Nah, dari sekian banyak calon pemain depan yang diisukan, yang dikabarkan bakal bergabung dengan timnas Indonesia, baru-baru ini ada seorang striker asal Brasil yang membuka diri untuk membela timnas Indonesia, membuka peluang. Pemain tersebut adalah striker Persib Bandung, yaitu David da Silva. Striker asal Brasil tersebut itu tertarik untuk membela timnas Indonesia suatu hari nanti. Dia sudah berlaga di Liga 1 sejak 2018 saat pertama kali membela Persebaya. Dan dia mengaku ingin menetap lebih lama di Indonesia. Dilansir dari bolasport.com, David da Silva tidak hanya ingin tinggal lebih lama di Indonesia, tetapi juga tidak ragu untuk kemudian dinaturalisasi dan bisa bermain di bawah kepelatihan atau komando Shin Tae-yong suatu saat nanti. David tahu betul salah satu kekurangan timnas Indonesia itu ada di lini depan, di lini serang. Pesepak bola berusia 34 tahun tersebut membuka peluang gitu ya. Jika kemudian Shin Tae-yong meminatinya untuk bisa dicoba di timnas Indonesia saat ini. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia memerlukan banyak gol dan oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemain depan, seorang striker murni seperti dirinya. Diakui oleh David da Silva bahwa itu adalah mimpi gitu ya. Dia mengajak kita untuk bermimpi tinggi. Dan semakin banyak mimpi, maka berarti kan semakin banyak doa yang dipanjatkan untuk
agar mimpi itu terkabul gitu. Dia berharap karena dia sudah memiliki mimpi untuk membela timnas Indonesia, maka harapannya adalah doanya itu menjadi kenyataan, bisa dikabulkan untuk ya mendapatkan kesempatan atau peluang membela timnas Indonesia, utamanya nanti ketika mengikuti kualifikasi Piala Dunia. David da Silva saat ini memang tengah absen membela Persib Bandung karena mengalami cedera. Walaupun begitu, dia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga yang dilakoni. Pemain ini ingin mengulangi pencapaiannya musim lalu saat membawa Persib Bandung juara, sekaligus memenangi sepatu emas sebagai top scorer dengan 30 golnya. Kalau kita kembali ke belakang, flashback tentang para striker timnas Indonesia hasil dari naturalisasi, mungkin cara paling cepat adalah melihat mereka yang tampil di Piala AFF. Karena sebelum-sebelumnya kelas kita kan masih di Piala AFF gitu. Sebenarnya mimpi David da Silva untuk membela timnas Indonesia itu mengingatkan kita pada misalnya gitu ya, Christian Gonzalez, kemudian Beto Gonçalves, ada Ilija Spasovic, Johnny van Beukering, Sergio van Dijk, atau Ezra Walian. Dari semua striker tersebut, mungkin Christian Gonzalez yang bisa kita bilang sebagai pemain tersukses dan terbaik yang pernah dinaturalisasi oleh PSSI. Eloko Gonzalez itu sudah sangat teruji ketajamannya di tanah air. Dia beberapa kali mampu meraih gelar top scorer di Liga Indonesia. Penampilannya di Piala AFF 2010 pun itu cukup baik. Pemain kelahiran Uruguay ini mampu mencetak 3 gol dan kemudian mampu membawa timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF. Sementara itu, Sergio van Dijk yang tampil di Piala AFF tahun 2014 bersama Christian juga itu tidak berhasil mencetak 1 gol pun gitu. Padahal di Liga Indonesia pemain ini cukup tajam. Begitu juga dengan striker-striker lain yang dinaturalisasi saat itu, di mana mereka tidak bisa bermain cukup baik di barisan depan timnas Indonesia. Meskipun saat itu timnas Indonesia bermain di Piala AFF. Nah, belajar dari pengalaman tersebut, meskipun David da Silva sudah mengutarakan keterbukaannya untuk bisa dinaturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, saya kira Shin Tae-yong perlu berpikir 7 kali lipat. Mengingat pertama, usia David da Silva yang sudah tidak muda lagi. Usianya sudah 34 tahun. Sementara Shin Tae-yong itu lebih suka memainkan para pemain muda gitu ya, yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang optimal, tapi juga mudah diarahkan. Apalagi para pemain di bawah kepelatihan Shin Tae-yong itu dituntut untuk memiliki ketahanan fisik yang maksimal, yang optimal. Karena gaya permainan Shin Tae-yong yang terus bergerak untuk mencari ruang kosong atau membuka peluang. Di era Shin Tae-yong tidak ada pemain yang bermain di satu posisi saja. Pemain dituntut untuk bisa beradaptasi dengan taktik dan kebutuhan atau situasi apapun yang terjadi di atas lapangan. Misalnya, kalau teman-teman masih ingat saat Shin Tae-yong memainkan atau menurunkan Elkan Baget sebagai penyerang atau striker ketika timnas Indonesia menelan kekalahan 3-1 dari Jepang dalam matchday terakhir grup D di Piala Asia tahun 2023. Kemudian yang terbaru adalah saat Shin Tae-yong menurunkan Arhan Pratama di babak kedua saat melawan Australia. Arhan menggantikan Marcelino Ferdinand. Dia bermain sebagai winger kiri. Padahal posisi aslinya adalah fullback kiri gitu. Mengingat hal tersebut, maka menurut saya akan sangat sulit bagi David da Silva untuk membela timnas Indonesia. Karena selain usia, saya pikir dia akan sangat sulit beradaptasi dengan gaya bermain Shin Tae-yong. Sekali lagi, karena ya bukan karena kualitasnya yang kurang bagus, yang kurang baik gitu ya, melainkan karena usia dia yang menurut saya bakal membatasi dia untuk bergerak cepat, bergerak leluasa. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Jadi ya, ini bisa dibilang sebagai informasi saja bahwa ada pemain Liga 1 Indonesia yang asalnya dari Brasil, lalu kemudian dia menginginkan untuk tinggal lebih lama di Indonesia dan dia berharap ada kesempatan untuk bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia.
Apakah ini pasti? Tidak juga. Ini sekedar informasi bahwa ada seorang pemain Liga 1 yang menginginkan ya, punya mimpi untuk membela timnas Indonesia. Jadi tetap keputusannya ada di PSSI dan Sintayong. Tapi menurut saya menimbang gitu ya, mempertimbangkan usia David da Silva yang sudah 34 tahun, itu saya kira tidak bijak lah untuk kemudian menaturalisasi pemain tersebut gitu. Apalagi kalau kita mengingat pemain-pemain sebelumnya yang usianya juga sudah ya di atas usia emas pemain sepak bola yang kemudian dinaturalisasi oleh PSSI menjadi pemain Indonesia tidak memberikan kontribusi yang besar begitu. Misalnya Spaso juga sudah pernah dicoba oleh Sintayong ketika tampil kalau nggak keliru di AFF dan SEA Games misalnya gitu ya. Dan dia tidak bisa bermain maksimal gitu. Ada Ezra Walian juga gitu, seorang striker dinaturalisasi. Tapi menurut saya gitu ya, mungkin karena tidak sesuai dengan taktik strategi pelatih, tidak bisa beradaptasi, dan juga kualitasnya tidak meningkat dari hari ke hari, ya akhirnya dengan sendirinya dia mengalami atau termasuk ke dalam korban seleksi alam. Nah, David da Silva saya pikir juga akan seperti itu, menimbang usianya yang sudah 34 tahun. Saya kira itu teman-teman yang saya bisa bahas. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.